Banyak orang yang tidak bersyukur dan tidak malu ketika melihat semangat ibadah orang yang penuh keterbatasan ini. Lihatlah, orang-orang ini masih menjaga ibadah sholatnya meskipun menyandang disabilitas. Mereka masih mengingat Tuhannya dan sadar bahwa kehidupan dunia ini sangatlah singkat. Di saat orang-orang normal sibuk mencari harta dan jabatan, orang-orang istimewa ini masih istiqomah dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Lalu apa kabar kalian yang sudah diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masihkah kalian lalai mengerjakan ibadah sholat dan tidak bersyukur? Mari renungkan kisah luar biasa orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya ini. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub bab Fitmami Sholati bil Qudwi wal Khusyuk, dikisahkan bahwa dahulu ada seorang ahli ibadah yang zuhud bernama Amr bin Sar. Suatu hari ia pernah ditimpa musibah dan tangannya pernah digerogoti luka. Ia lalu mendatangi tabib atau dokter untuk berobat. Namun mengejutkannya, sang dokter memvonis tangan Amr agar segera diamputasi demi kesembuhan. Tetapi dokter berkata, bahwa Amr tak akan kuat menahan sakit kecuali ia diikat dengan beberapa tali. Amr lantas bersedia dipotong tangannya tapi tanpa diikat. Ia hanya meminta agar tangannya dipotong saat ia sedang melaksanakan sholat. Dan benar saja, saat tangan Amr dipotong ketika sholat, ia malah tidak merasakan apa-apa. Hal ini sangatlah luar biasa. Kehusyuannya dalam sholat ternyata dapat menghilangkan rasa sakit dahsyat saat tangannya diamputasi. Dikisahkan juga, dahulu saat tengah berdiri sholat, pernah Khalaf bin Ayub pernah disengat tawon hingga mengakibatkan darahnya mengalir, namun anehnya, ia malah tidak merasakannya. Ibnu Said yang mengetahui peristiwa itu kemudian memberitahukan hal itu kepada Khalaf bin Ayub. Khalaf lantas mencuci bajunya, kemudian ada yang bertanya kepada Khalaf, "Kamu disengat tawon sampai darahmu mengalir, tapi kamu malah tidak merasakannya." Khalaf lalu menjawab, "Apakah seseorang yang tengah berdiri di hadapan Tuhan yang Maha Raja dan Maha Perkasa, malaikat maut berada di belakang lehernya, neraka berada di samping kirinya, dan jembatan Sirot berada di bawah kedua kakinya, masih bisakah merasakan hal-hal seperti itu?" Subhanallah, sungguh luar biasa kehusuan Khalaf bin Ayub. Meskipun disengat lebah saat sholat, ia malah tidak merasakan apapun karena begitu nikmatnya ia dalam beribadah, dan begitu khusyuknya ia dalam sholatnya. Diriwayatkan, Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbincang dengan kami, dan kami berbicara dengan beliau. Di saat waktu sholat sudah tiba, seakan-akan beliau tidak mengenal kami, dan kami tidak mengenal beliau karena sibuk dengan keagungan Allah yang Maha Mulia dan Maha Agung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak melihat sholat seseorang jika hati dan badannya tidak hadir khusyuk dalam sholatnya itu. Dikisahkan juga, dahulu Ibrahim Al-Khalil saat berdiri mengerjakan sholat, maka hatinya berdebar hingga terdengar sampai sejauh 2 mil. Selain itu, Said At-Tanuhi ketika mengerjakan ibadah sholat, maka air matanya tidak hentinya mengalir di atas kedua pipinya sampai ke janggutnya. Subhanallah, begitu tunduk dan khusyuknya orang-orang sholih itu dalam beribadah. Diriwayatkan, ketika tibanya waktu sholat, maka tubuh Khalifah Ali Karramallahu wajah bergetar dan pucat wajahnya. Kemudian ada yang bertanya, "Apa yang terjadi kepadamu wahai Amirul Mukminin?" Khalifah Ali lantas menjawab, "Waktu amanat itu telah tiba. Sebuah amanat yang ditawarkan oleh Allah kepada langit, bumi, dan gunung, tetapi mereka enggan untuk memikulnya. Mereka mengkhawatirkan amanat itu, lalu aku dibebani untuk memikul amanat itu. Perlu kalian ketahui, bahwa ada beberapa manfaat khusyuk saat mengerjakan ibadah sholat." Ibnu Abbas berkata, 2 rakaat ringan yang dikerjakan dengan khusyuk, itu lebih baik ketimbang mengerjakan sholat malam dengan hati yang lalai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-2. Di antara para ulama ada yang menjadikan khusyuk sebagai bagian dari perbuatan hati seperti halnya khawatir dan takut. Namun, ada pula ulama yang menjadikan khusyuk sebagai perbuatan anggota badan seperti diam, tak menoleh, dan tak melakukan perbuatan sia-sia. Dalam masalah khusyuk, para ulama juga berbeda pendapat tentang apakah khusyuk bagian dari kewajiban sholat, ataukah hanya keutamaan sholat saja. Ada ulama-ulama yang berargumen bahwa khusyuk merupakan bagian dari kewajiban sholat dan ada yang tidak. Diriwayatkan dari Al-Hasan, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan sholat 5 waktu adalah seperti sungai yang mengalir di depan pintu rumah kalian. Airnya melimpah,
Setiap hari dia mandi di sungai itu sebanyak 5 kali. Apakah di badannya masih akan tersisa kotoran? Hadis riwayat Muslim. Maksudnya, sholat itu membersihkan dosa-dosa dan tidak menyisakannya sedikit pun, kecuali dosa-dosa besar. Ketentuan ini berlaku apabila ia melaksanakan sholat dengan khusyuk dan hati yang hadir. Jika tidak, maka sholatnya ditolak. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, sesungguhnya diwajibkannya sholat, diperintahkannya haji, tawaf, dan disiarkannya manasik, adalah untuk menegakkan zikir kepada Allah. Jika hati kita tidak mengingat Allah yang dimaksudkan itu, tidak mengagungkannya dan tidak merasa takut kepadanya, lantas apa manfaat zikir kita? Nabi SAW bersabda, barang siapa yang sholatnya tidak mencegahnya dari kekejian dan kemungkaran, maka dengan sholatnya dia hanya semakin jauh dari Allah. Hadis riwayat At-Tabrani, diriwayatkan dari Al-Hasan, bahwa Nabi bersabda, maukah kalian jika aku akan kabarkan kepada kalian tentang orang yang paling buruk curiannya? Mereka menjawab, siapakah ia wahai Rasulullah? Nabi menjawab, yaitu orang yang mencuri-curi sesuatu dari sholatnya. Mereka bertanya, bagaimana dia mencuri sholatnya? Nabi menjawab, dia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Semoga kisah dalam video ini dapat memotivasi kita agar senantiasa bisa menyempurnakan sholat dengan tunduk dan khusyuk. Amin. Wallahu a'lamu bishawab.